فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Sahih Muslim, khuliqatil jannu atau khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jannatu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang bergejolak, dari percikan api yang bergejolak. Adapun Adam, yaitu manusia, Allah ciptakan sebagaimana yang ia sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kita akan bahas insyaallah ta'ala. Yang pertama, sesuai dengan urutan penciptaan malaikat. Lafaz malaikat sendiri berasal dari lafaz jama'. Asalnya adalah malak. Jadi bentuk jamaknya adalah malaika, bentuk tunggalnya malak. Allah sebutkan tentang malaikat pencabut nyawa itu hanya satu. Malaikat pencabut nyawa hanya satu di dalam surat As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yang akan mewafatkan kalian adalah malakul maut. Dan ini nama yang Allah berikan kepada malaikat ini, bukan Izrafil. Adapun Izrafil tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwasanya nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrafil. Yang ada adalah Israfil. Dan ini kita akan bahas tentang malaikat Israfil bersama Jibril dan Mikail insyaallah ta'ala. Siapa nama malaikat pencabut nyawa? Namanya sebagaimana yang Allah sebutkan, Malakul Maut. Malak ini bentuk tunggal. Asalnya adalah maklak dari lafaz aluka yang artinya risalah, utusan. Ini dari sisi bahasa. Kemudian malaikat ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk menaati perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang namanya malaikat ini Allah ciptakan tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini malaikat. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, atau yang tidak pernah terbetik di dalam dirinya untuk bermaksiat kepada Allah? Ada tidak? Tidak ada. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Disebutkan di dalam Al-Quran di surat Maryam. Dia adalah Yahya ibnu Zakaria. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan dia ini, Yahya kata Allah, bukanlah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, tidak terbesik di dalam dirinya untuk melakukan maksiat. Ini Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam. Baik. Adapun selainnya, mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, termasuk para nabi dan rasul, termasuk ulul azmi. Seperti misalnya Nabi Adam alaihi salam, walaupun dia bukan ulul azmi, tapi dia Abul Bashar, ayah dari manusia. Dia melakukan kesalahan.
dosa. Yang sampai hari ini doa Nabi Adam yang diilhamkan oleh Allah kita terus membacanya. Yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka sudah diusir ke bumi ini. Baik, nanti akan ada pembahasan tentang Adam alaihissalam. Kita lanjutkan pembahasan tentang malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini dengan wujud yang berbeda dari manusia. Di dalam surat Fatir ayat 1 Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai rasul. Rasul artinya utusan. Utusan, dan ini nanti akan menjadi sedikit rahasia. Kenapa Allah berfirman ketika ingin mengabarkan akan menciptakan Adam yang dikabari adalah malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia yang memakmurkan bumi ini sebagai khalifah. Kenapa kepada malaikat? Padahal Allah memiliki makhluk lain. Karena ada rahasia bahwasanya akan ada ikatan yang erat antara malaikat dengan manusia. Sehingga dengan diberitahukan ini, para malaikat pun lebih bersiap. Baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini katanya di dalam surat Fatir tadi, dan Allah menjadikan malaikat sebagai rasul, utusan uli ajniha yang memiliki sayap, masna dua pasang, thulas wa ruba', 3 pasang dan 4 pasang. Ada tidak malaikat yang sayapnya lebih dari 3 pasang ini? Jawabannya ada. Dia adalah Jibril alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kecuali hanya 2 kesempatan. Selebihnya Nabi Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia. Seperti ketika ia datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia datang bersama Mikail dan Israfil. Allah sebutkan di dalam surat Hud dan juga di dalam surat Adz-Dzariyat. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salam fama labitha an jaa bi'ijlin hanith. Berikan informasi kepada mereka wahai Muhammad tentang kedatangan tamu Ibrahim. Ini di surat Al-Hijr, tamu Ibrahim alaihi salam. Ketika 3 orang malaikat ini, Jibril, Mikail dan Israfil bertemu dengan Ibrahim, Ibrahim pun merasakan takut dan panik. Kemudian karena Ibrahim ini kedatangan tamu, dia pun waja'a bi'ijlin hanith. Dia mengambil seekor anak sapi disembelih untuk disuguhkan kepada tamunya sebagai adab akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak sapi ini di dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan bi'ijlin samin, yang gemuk. Di dalam surat Al-Hijr atau dalam surat Hud bi'ijlin hanith, cara menyuguhkannya dengan dibakar. Kemudian falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan dari malaikat ini tidak mau mengambil makanan, Nabi Ibrahim mulai tambah khawatir. Siapakah tamu-tamu ini? Kenapa para tamu ini tidak memakan? Karena memang malaikat itu tidak makan. Pekerjaan mereka bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penduduk surga nanti, di surga, semoga Allah menjadikan kita bagian dari penduduk surga.
Di surga kelak mereka makan dan minum bukan untuk menghilangkan rasa lapar atau haus. Karena mereka tidak la yataghawwatun wala yabulun. Mereka tidak buang air besar dan tidak buang air kecil. Apa yang mereka makan dan minum akan menguap dari keringat mereka yang keluar aromanya lebih wangi dari aroma kasturi. Di surga seorang makan qutufu hadaniyah. Allah sebutkan di surat Al-Haqqah, buah-buah yang ada di surga itu pendek-pendek. Tinggal dipetik. Kalau mereka tidak mau petik pun Allah sebutkan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Kalau mereka tidak mau metik sendiri, akan ada anak-anak muda yang melayani mereka apa saja yang mereka inginkan. Maka malaikat tidak makan sebagaimana manusia makan. Ketika itu Nabi Ibrahim semakin takut, lalu malaikat mengatakan, kami tidak diutus kepadamu, akan tetapi kami diutus kepada kaum yang berpendosa, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Baik. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki kemampuan untuk berubah wujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi mendatangi Ibrahim, juga mendatangi Maryam. Jibril datang menemui Maryam. Allah sebutkan di surat Maryam, ketika Maryam ingin memfokuskan diri untuk beribadah, dia membuat sebuah tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia ingin fokus beribadah. Lalu tiba-tiba fatamatsala laha basyaran sawiyya. Datang Jibril alaihi salam menemui Maryam dalam wujud laki-laki yang sempurna. Ila akhirih, intinya yang kita ingin ketahui di sini bahwasanya malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan memiliki kemampuan untuk berubah wujud sebagaimana manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril alaihi salam yang pertama kali dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud aslinya ketika beliau sedang berjalan, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu an fatratil wahyi. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi. Ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang menyeru dari atas. Farafa'tu basari fa idza huwa malakun jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Aku mengangkat kepalaku ke atas dan melihat ternyata dia adalah malaikat yang menjumpaiku di Goa Hira ketika itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq. Beliau memiliki 600 pasang sayap dan memenuhi cakrawala, menutupi antara bumi dan langit. Ini Jibril alaihi salam. Kesempatan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya pada peristiwa Mi'raj. Allah sebutkan di dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah melihat Jibril pada kesempatan yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Jibril alaihissalam makhluk malaikat yang sangat besar, dan dia adalah malaikat yang paling terbaik. Ada malaikat namanya Hamalatul Arsh, malaikat-malaikat yang ditugaskan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka di hari kiamat kelak adalah 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin 8. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhaddits an malakin min malaikati hamalatil arsh." Allah mengizinkan kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy ini. Ma baina syahmati udhunihi
ila atiqihi masiratu 700 am. Jarak antara daun telinganya dengan bahunya ini perjalanan 700 tahun. Ini baru antara lehernya saja, karena ujung daun telinga dengan bahu yang dimaksud adalah leher. Tapi ternyata ketika Nabi SAW di malam Mi'raj, yang beliau hendak menerima kewajiban untuk salat 5 waktu, beliau melihat Jibril. Kata beliau, ka'annahul hinthil bali. Aku melihat Jibril ketika itu yang wujudnya sangat besar. Tetapi ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bagaikan kain lusuh, kain lama yang tidak berdaya sama sekali. Bagaikan seorang zaman dahulu memiliki kuda, kemudian di pelana kuda diletakkan kain. Kalhilsil bali, yang inilah yang dimaksud Nabi SAW. Begitu tunduknya Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bagaikan kain yang lusuh, yang sudah tua, yang sudah usang, tidak ada nilainya sama sekali ketika dia benar-benar memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Jibril alaihissalam yang penciptaannya sangat sempurna. Tapi subhanallah, ada sebagian manusia yang mereka dengan berani, dengan lancang merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti nenek moyang mereka Fir'aun yang mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumnya dan menenggelamkannya di dalam lautan. Baik. Ini Jibril alaihissalam. Nabi SAW melihatnya sebagaimana di surat An-Najm tadi, dan juga ada di surat At-Takwir. Di surat At-Takwir. Dan Jibril alaihissalam, beliau adalah rasul perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para nabi dan rasul. Ini tugas utama Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya.